moderasi beragama. Karena seperti kita ketahui bahwa bangsa kita atau negara kita ini mempunyai beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman ini merupakan suatu modal bagi bangsa kita dalam membangun bangsa yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang luhur. Agama yang ada di Indonesia yang diakui di negara kita yang tercinta ini, seperti kita ketahui ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga ada agama Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Dan masih banyak agama-agama kepercayaan di luar dari agama yang dipercayai atau yang diakui di negara Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia bisa bertahan dari kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang tahun 2023. Bagaimana cara bagaimana bangsa Indonesia bisa bertahan dan mengelola negara ini sehingga tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan, terutama konflik yang sangat-sangat mudah disentuh, yakni adalah konflik terkait masalah isu agama atau ras. Ya, suku, agama, ras, dan kebudayaan ini suatu hal yang ketika disentuh akan menyulut suatu emosi yang sangat-sangat tidak atau sulit bisa dipadamkan. Bagaimana negara Indonesia dengan heterogennya kebudayaan, dengan seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, konsep Bhinneka Tunggal ini akhir-akhir ini sedikit terkikis, sehingga banyak para pakar, para ilmuwan yang senantiasa terus berpikir bagaimana caranya agar konsep Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa kita ini bisa terus berdiri atau bisa terus langgeng. Sehingga muncullah yang dinamakan moderasi beragama. Moderasi beragama ini seperti kita ketahui mempunyai 4 pilar, yakni 1. Komitmen kebangsaan. Pilar yang kedua, pilar toleransi. Pilar yang ketiga adalah pilar anti kekerasan. Pilar yang keempat adalah akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Jadi moderasi beragama mempunyai 4 pilar atau 4 suku, 4 kaki, yang dimana 4 kaki ini dapat memperkokoh bangsa ini agar bangsa ini tidak terpecah belah. Dan ini sudah menjadi komitmen kebangsaan, komitmen dari seluruh para pemuka agama, seluruh para stakeholder masyarakat. Komitmen kebangsaan yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam menjunjung moderasi beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen kebangsaan untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Masyarakat perlu membangun sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan atau dikesampingkan. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Pendidikan kebangsaan yang inklusif misalnya menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini sebetulnya
dalam Pancasila sila pertama ini sudah menjelaskan komitmen kebangsaan. Kebangsaan dalam keberagaman agama dan kepercayaan. Saling menghargai, saling berkomitmen, tidak masuk ke ranah-ranah yang prinsipal. Agama adalah urusan pribadi, bangsa adalah urusan bersama. Tetapi bagaimana caranya agar agama dan bangsa ini tidak beradu? Nah, di sini di dalam konsep moderasi beragama ada 4 pilar, yakni salah satunya adalah komitmen kebangsaan. Diambil titik tengahnya, bagaimana caranya agar bangsa ini tetap berdiri kokoh dengan semangat keagamaan, dengan semangat yang Islam dengan semangat keislamannya, yang Kristen dengan semangat Kristennya, yang Buddha, Hindu dan Konghucu dengan semangat Hindu, Buddha dan Konghucunya. Dan kita meyakini bahwa setiap agama dilahir atau terlahir dan diyakini oleh para pemeluk agamanya masing-masing adalah untuk menciptakan suatu kedamaian, bukan untuk menciptakan suatu kerusakan. Nah, di sini menjadi komitmen kebangsaan dari seluruh pemuka agama bahwa agama lahir di Indonesia adalah untuk memberikan kenyamanan dan keutuhan bangsa. Sebagai contoh konkret moderasi beragama dalam indikator komitmen kebangsaan bisa dilihat dalam perayaan-perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persaudaraan dan solidaritas. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan dan menggugah rasa kebangsaan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama juga tercermin dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kepercayaan yang kurang dikenal. Seperti saya sebutkan tadi bahwa selain dari 5-6 agama yang diakui oleh pemerintah, di Indonesia itu banyak kepercayaan, bahkan ratusan kepercayaan yang masih diyakini oleh masyarakat Indonesia. Nah, kepercayaan itu dilindungi hak-haknya, hak bersosial, hak individunya dilindungi. Jadi salah satu pilar dari moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan ini adalah untuk melindungi segenap hak-hak warga negara Indonesia dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama tanpa saling mendiskreditkan salah satu, tanpa saling menghina antara satu agama dengan agama yang lain. Pilar yang kedua adalah pilar toleransi. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekedar sikap saling menghormati, tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka dan kebencian. Kemudian toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Jadi di Indonesia seperti kita ketahui, kalau hari Jumat saya pernah sholat di suatu daerah, betulan masjidnya itu agak sempit, kita lihat. Jadi di sana banyak orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Konghucu atau Hindu mungkin ya. Jadi mereka itu memberikan lahan tokonya gitu kan, ada di perkotaan. Jadi itu salah satu wujud toleransi. Kemudian ketika
Ketika Natal, kita menghargai saudara-saudara kita se-Indonesia, ya, saudara yang se-Indonesia untuk merayakan hari Natal tersebut dengan khusyuk mereka beribadah. Hari Nyepi, hari Waisak dan yang lain-lain, kita selalu saling menjaga. Dan salah satu toleransinya, misalnya kalau umat Islam merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, kita bisa selalu mengundang kepada saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim untuk hadir atau bersilaturahmi. Kalau ketika Nyepi atau umat Hindu atau ini, kadang-kadang kita dapat yang namanya angpau gitu kan. Nah, itu jadi itu wujud mungkin salah satu wujud toleransi ya. Kemudian kalau kita berkurban, tetangga kita yang non Muslim kita kasih kurbannya, itu bukan salah satu wujud toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Sehingga banyak negara-negara yang syirik kepada bangsa ini. 78 tahun negara ini berdiri kokoh meskipun banyak godaan dan cobaan, halang rintang yang dirasakan oleh bangsa ini, tetapi 78 tahun bukan usia yang muda, tetapi usia yang tua. Tetapi dengan komitmen kebangsaan tadi, komitmen toleransi, bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh. Sehingga banyak negara-negara yang lain yang meniru atau menginginkan meminta saran kepada bangsa Indonesia. Ada yang namanya pertukaran pelajar. Bagaimana sih? Seperti kita ketahui bahwa saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah itu terjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di Eropa Latin dan yang di negara-negara bagian sana sering terjadi konflik-konflik yang memang yang diawali oleh konflik-konflik yang perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Tetapi di Indonesia itu konflik-konflik tersebut alhamdulillah bisa teredam. Mungkin karena sudah tertanamnya tadi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan yang lain. Pilar yang ketiga adalah pilar anti kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama melawan radikalisme dan intoleransi yang meresahkan kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya untuk menghindari kekerasan atas nama agama, moderasi beragama hadir mengedepankan dialog dan komunikasi yang secara efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi yang sehat dan konstruktif, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan, serta mengatasi kesalahpahaman yang sering kali menjadi akar permasalahan. Jadi, tidak diperkenankan komitmen dari agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ini tidak ada satupun agama yang membolehkan melakukan kekerasan atas nama agama. Berdakwah dengan keras, dengan mengatasnamakan agama, ini seluruh agama tidak memperbolehkan. Dan sudah ada kesepakatan dan terjadilah kesepakatan melalui FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, menyepakati untuk menghindari dalil-dalil yang menyulut emosi, untuk menghindari dalil-dalil atau doktrin-doktrin keagamaan yang akan mengakibatkan emosi sesaat sehingga mengakibatkan kerusuhan ke depannya. Saling hina, saling caci, saling bully antar umat beragama ini dihilangkan. Jadi sudah ada kesepakatan yang sehingga komitmen anti kekerasan ini bisa kita lihat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang keempat, pilar yang terakhir adalah akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Seperti kita ketahui tadi bahwa negara Indonesia, ya, orang yang berkeyakinan di negara Indonesia bukan hanya memeluk 6 agama yang diakui pemerintah saja, tetapi ada beberapa tradisi-tradisi dan budaya yang menjadi kepercayaan yang dilakukan oleh para pemeluk agama-agama yang ada di Indonesia. Keberagamaan, budaya, dan tradisi merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Moderasi beragama juga mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan, bukan justru menciptakan sekat dan perpecahan. Dengan demikian, keharmonisan dan persatuan bangsa akan terus terjaga. Ada yang dinamakan 7 bulanan, ada yang dinamakan malam 1 Syuro, dan yang lain-lain itu merupakan suatu tradisi budaya yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Budaya-budaya ini merupakan suatu tradisi yang sudah terjadi turun-temurun. Jadi kita sudah berkomitmen tidak akan mempermasalahkan tradisi budaya yang sudah menjadi akar dari bangsa Indonesia. Kita tidak akan mencerabut budaya-budaya dan tradisi tersebut, karena budaya dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan Pancasila, dan dengan pilar-pilar yang lain. Penerimaan terhadap tradisi dan budaya dalam konteks moderasi beragama mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Jadi misalnya dalam agama Islam ada yang suka memakai kentong, ada yang suka memakai beduk, ada yang tidak memakai speaker, ada yang memakai speaker. Penghormatan tradisi antar umat seagama juga sudah terjalin gitu. Apalagi dengan antar umat beragama. Kemudian penerapan moderasi beragama dalam penerimaan terhadap tradisi dan budaya bisa dilihat dalam praktek keagamaan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya perayaan Waisak di Borobudur yang melibatkan ritual keagamaan Buddha dan kebudayaan Jawa, atau perayaan Nyepi di Bali yang mencerminkan sinkretisme antara jalan hidup dengan adat istiadat Bali. Praktek-praktek ini menunjukkan bagaimana keberagaman tradisi dan budaya diterima dan diakomodasi dalam konteks keagamaan. Jadi 4 pilar dari moderasi beragama ini merupakan pilar yang harus kita jaga.